Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang Simply Accounting atau Accounting Simple dan Mudah. Ya, manfaatnya yaitu paham tentang akunting, paham cara mencatat transaksi keuangan, paham cara membuat laporan keuangan. Walaupun Anda di sini belum ada basic akunting, tidak kuliah, tidak sekolah, atau tidak mengambil pendidikan di jurusan akunting, atau belum ada pengalaman terkait akuntansi. Namun dengan pelajaran ini yang berjudul Simply Accounting atau Akunting Mudah, maka orang awam pun bisa paham terkait akunting dengan mudah dan gampang. Karena yang diajarkan di sini cukup yang simple-simple saja, gak ribet dan gak expert banget. Namun paling tidak tujuan belajar di sini adalah paham mengenai dasar-dasarnya. Oke, kita masuk ke materi. Apa itu akuntansi? Jadi, akuntansi ini berasal dari kata to account atau yang artinya menghitung. Jadi, akuntansi adalah proses mencatat, mengelompokkan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data transaksi keuangan dari suatu perusahaan. Nah, dari pengertian sini sudah kita pahami bahwa tugas akunting itu adalah kata kuncinya mencatat, ya. Namun mencatat di sini adalah mencatat keuangan dan cara mencatatnya ada polanya yang nanti kita ajarkan setelah ini. Tujuan akuntansi yaitu untuk menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh manajemen, pemilik bisnis, atau pihak lain dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Kuncinya adalah menghasilkan laporan keuangan. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan perusahaan. Nah, bisa dilihat dari diagram berikut ini. Jadi prosesnya itu dimulai dari adanya transaksi keuangan. Lalu dari transaksi ini Anda catat ke dalam buku transaksi, ya bisa berupa buku atau pencatatan digital atau pakai aplikasi akunting. Kemudian dari buku ini kita susun, kita rangkum, dikumpulkan, maka menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini nantinya digunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan. Jadi dari laporan ini, business owner bisa berfokus ke tujuan yang lebih baik lagi. Bisa untuk naikkan omset, mau scale up buka cabang, fokus penjualan ke produk tertentu, atau misal mau menekan biaya operasional, dan sebagainya. Sehingga business owner bisa membuat kebijakan untuk tujuan ke depan supaya lebih baik lagi sesuai kondisi keuangan perusahaan. Dari laporan ini, business owner bisa mengecek atau mendiagnosa bagian mana yang harus diperbaiki atau dirubah. Misal, dari laporan ternyata biaya operasional belanja plastiknya sangat besar. Maka business owner bisa membuat kebijakan untuk pembelian plastiknya dibatasi. Atau bisa juga mengecek penyebab omsetnya kenapa ini turun sehingga business owner bisa membuat kebijakan atau keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Oke, tugas akuntansi simpelnya yang pertama adalah mencatat ya, mencatat semua transaksi keuangan. Kemudian yang kedua menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk analisa dan pengambilan keputusan. Yang ketiga mengelola dan mengontrol arus kas perusahaan dan terakhir menyajikan informasi keuangan yang akurat ya. Prinsip dasar akuntansi ini adalah prinsip dasar yang
harus dipahami dalam akuntansi. Di antaranya satu, kerapian ya. Semua transaksi keuangan harus tercatat rapi, terstruktur, dan terkelompok. Dua, keakuratan. Semua laporan keuangan harus akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tiga, konsisten. Metode pencatatan yang digunakan dalam akuntansi harus konsisten dari waktu ke waktu. Pencatatan transaksi adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi. Jadi, setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat dengan 3 prinsip tadi. Rapi, akurat, konsisten ya, agar informasi keuangan tersaji jelas dan dapat dipahami. Tanpa pencatatan yang rapi, akurat, konsisten, maka laporan keuangan tidak akan menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Transaksi dalam akuntansi adalah setiap kejadian yang melibatkan perubahan dalam posisi keuangan. Misalnya penerimaan atau pengeluaran uang, terus pembelian atau penjualan barang dagangan, atau pemberian pinjaman atau penerimaan hutang, atau transaksi lainnya yang mempengaruhi aset, kewajiban, atau ekuitas atau modal perusahaan. Contohnya dalam transaksi itu misal membeli barang dengan uang tunai. Terus contoh yang lain menerima pembayaran dari pelanggan. Atau transaksi yang lain yaitu membayar utang ke pemasok atau supplier. 5 jenis akun. Jadi ada 5 jenis akun yang digunakan dalam akuntansi dan masing-masing memiliki sifat pencatatan yang berbeda-beda. Akun itu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan, 2 biaya, 3 aset atau harta, 4 liabilitas atau hutang, yang kelima adalah ekuitas atau modal. Jadi ketika ada transaksi, transaksi itu dicatat masuk ke akun yang mana di antara 5 penjelasan tadi. Apa masuk ke akun pendapatan, atau masuk ke akun biaya, hutang, atau apa. Nah, contoh transaksi. Misalkan di sini membayar gaji karyawan dengan uang tunai. Nah, maka ini dicatat dan masuk ke akun yang mana di antara 5 ini. Karena ini membayar, maka yang terjadi di sini adalah pengeluaran uang. Maka masuk ke akun biaya. Kemudian contoh yang kedua, menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, ini masuk ke akun yang mana di antara 5 ini? Karena ini menerima pembayaran dari pelanggan, maka yang terjadi di sini adalah uang masuk ya, karena kita menerima uang masuk. Maka ini masuk ke akun pendapatan. Kemudian contoh ketiga, yaitu membayar utang ke pemasok. Ini masuknya ke akun yang mana di antara 5 ini? Maka membayar utang ini masuk ke liabilitas atau hutang ya. Begitu pula dengan contoh yang keempat, membeli mesin produksi. Karena membeli mesin ini dipakai untuk perusahaan, maka ini dicatat ke akun aset ya. Begitu juga contoh yang kelima, penambahan modal bisnis. Maka ini masuk ke akun modal ya. Jadi seperti itu cara memahami 5 jenis akun ini ya. Harus dipahami dulu transaksinya ini, lalu masukkan ke kategori akun yang mana yang sesuai ya. Oke, masuk ke akun pendapatan, yaitu akun ini berisi penghasilan atau pemasukan uang yang diperoleh dari perusahaan. Nah, pendapatan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah penjualan,
yang kedua adalah pendapatan jasa. Nah, bedanya apa penjualan dengan pendapatan jasa? Kalau penjualan ini kita mendapatkan income atau pemasukan ketika kita melepas atau menjual barang dagangan, ya. Kalau jasa ini mendapatkan income ketika kita memberikan jasa, ya, bukan dalam bentuk barang dagangan. Nah, ini adalah dua hal dasar. Jadi Anda paham ketika ada transaksi pendapatan, Anda sudah paham ini pendapatan ini masuk ke penjualan atau jasa, ya. Maka kita lihat dari transaksinya. Nah, sebenarnya ini bisa dibikin banyak menjadi lebih detail dan lebih lengkap lah. Jadi penjualan ini kalau Anda pengen detail bisa dipecah lagi menjadi beberapa kategori, ya. Misalkan nih usaha minimarket, ya, menjual ikan asin, snack, frozen. Nah, itu kan semua barang dagangan, berarti itu masuk ke kategori penjualan. Nah, jadi misal Anda mau lihat nih penjualan ikan asin berapa rupiahnya, lalu untuk penjualan snack berapa total rupiahnya. Nah, gunanya apa? Jadi bisnis owner itu membacanya bisa langsung enak, ya. Kategori penjualan ini bisa kita pecah dan kita tahu sumbangsih terbesar atau terkecil penjualan itu ada di kategori mana. Nah, kan sini bisa ikan asin, snack, frozen, dan lainnya. Jadi gunanya tuh gak sekedar angka saja, tapi atau formalitas saja punya laporan, tapi business owner ngerti mau diputar atau dimainkan di bagian kategori yang mana. Jadi business owner bisa membuat keputusan untuk meningkatkan bisnis di kategori yang mana. Nah, kedua adalah pendapatan jasa. Selain jual barang dagangan tadi, usaha minimarket tadi juga menerima jasa, ya. Contohnya di sini jasa ongkir, ya. Nah, itu masuk ke kategori pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini bisa kita pecah lagi. Misalkan tadi minimarket tadi selain menawarkan jasa ongkir, pengantaran barang pesanan, bisa juga melayani jasa masak. Nah, misal pelanggannya malas masak, maka kita jual jasa masaknya. Atau jasa packing, ya, bagi pelanggan yang minta di packing untuk dikirim jauh. Nah, jadi dari sini kita paham bahwa pendapatan ini bisa dibikin spesifik lagi, lebih detail lagi dengan mencatat transaksi tadi ke dalam akun yang sesuai. Akun biaya ini berisi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha. Nah, biaya ini sama dibagi jadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya operasional. Biaya produksi itu seperti apa? Jadi biaya yang kita keluarkan dalam rangka memproduksi barang dagangan untuk dijual sehingga memperoleh pendapatan perusahaan. Disebut biaya tidak tetap atau variable cost karena biaya ini tergantung dari pendapatan. Jika pendapatannya besar, tentu biaya produksinya pun juga besar pula. Sebaliknya sama, jika pendapatannya sedikit, maka biaya ini pun juga sedikit. Makanya disebut dengan biaya tidak tetap. Kalau biaya operasional itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk operasional atau aktivitas perusahaan. Dan ini tidak berpengaruh dengan pendapatan perusahaan. Jadi mau omsetnya banyak atau dikit, tetap biaya ini dikeluarkan uangnya. Disebut biaya tetap atau fixed cost karena biaya ini tidak berpengaruh dengan pendapatan usaha, ya. Jadi mau pendapatannya banyak atau dikit, maka biaya ini tetap dikeluarkan. Makanya disebut biaya tetap. Nah, contoh variabel cost di sini Anda jualan helm. Nah,
Untuk menjual helm berarti kita harus punya stok helm kan ya. Untuk punya stok helm atau barang dagangan, tadi kita harus membeli dari supplier atau produksi sendiri helmnya. Maka membeli atau produksi tadi muncullah yang namanya biaya. Nah, biaya untuk membeli dari supplier atau biaya untuk produksi helm tersebut disebut dengan HPP atau kepanjangannya dari harga pokok produksi atau harga pokok pembelian ya. Makanya jika pendapatan usaha besar, maka biasanya HPP ini juga ikut besar dan sebaliknya. Makanya disebut variable cost ya. Contoh lain bonus komisi penjualan ya. Sales selain dapat gaji bulanan, ada yang namanya bonus komisi ya. Anda membayar uang komisi penjualan kepada sales itu dengan syarat produknya laku terjual. Nah, namun jika tidak laku, maka ya tidak dapat bonus ya. Maka jika pendapatan usahanya besar, maka biasanya biaya komisi penjualan ini juga ikutan besar dan sebaliknya. Makanya disebut juga ini variable cost ya. Contoh yang biaya biaya fixed cost atau biaya tetap ya, gaji pegawai, terus sewa tempat, biaya listrik, telepon itu masuk ke biaya operasional atau fixed cost ya. Jadi biaya operasional itu adalah biaya yang dikeluarkan tetap ya, tetap mau pendapatan usahanya besar atau sedikit, maka tetap biaya ini dikeluarkan ya. Gak mungkin kan kita bilang ke PLN, ke listrik, kalau pendapatan usaha kita sedikit, kita gak mau bayar kan gak mungkin ya. Nah, makanya di sini bayarnya harus tetap. Oke, akun yang ketiga, akun aset. Nah, aset ini ya berisi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nah, contoh aset itu adalah gedung, kendaraan, mesin, peralatan, atau barang dagangan ya. Nah, aset ini sama dibagi menjadi dua ya. Ada aset lancar sama aset tidak lancar ya. Kalau aset lancar ini aset yang mudah dicairkan atau kalau Anda punya persediaan barang dagang, misalnya nih makanan beras. Nah, miringin dikit aja harganya langsung laku cepat. Nah, artinya kan itu duitnya lancar, makanya disebut aset lancar ya. Aset tidak lancar itu aset yang susah dicairkan ya. Kalau misal Anda punya gedung lalu kita jual, kemungkinan lakunya itu lambat ya. Makanya disebut tidak lancar ya. Nggak bisa jual gedung tuh langsung laku ya. Harus perlu waktu 3 sampai 6 bulan baru bisa laku terjual. Kemudian yang berikutnya akun hutang yaitu berisi hutang atau kewajiban perusahaan. Contohnya hutang dagang, hutang bank ya atau hutang apapun, maka ini masuk ke akun hutang. Yang kelima, akun modal. Akun ini berisi modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Contohnya, misal nih perusahaannya Anda patungan modal, pendirinya Pak Budi dan Pak Iwan. Maka di sini kita tulis modal Budi dan modal Iwan. Ya. Atau contoh lainnya adalah laba ditahan. Nah, dari sini Anda paham bahwa pencatatan transaksi itu dimasukkan dan disajikan ke 5 dasar kategori akun tadi ya, penjualan atau pendapatan, biaya, aset, hutang, modal. Nah, kemudian dari 5 akun ini bisa kita bikin detail lagi, kita bikin spesifik menyesuaikan keperluan perusahaan ya. Misalnya di sini kita pecah menjadi penjualan, pendapatan jasa, biaya ada variable cost, fixed cost dan sebagainya ya. Tujuannya apa? Supaya untuk mengukur performa kinerja perusahaan. Oke, masuk ke proses pencatatan. Nah, proses pencatatan akuntansi itu berawal dari suatu transaksi keuangan. Ya. Jadi kalau ada
transaksi misalkan pembelian, maka itu dicatat ke dalam buku transaksi atau disebut dengan jurnal harian. Nah, setelah itu direkap, kita rangkum ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini menyesuaikan jenis akun. Misalnya tadi transaksi pembelian, maka direkap, dirangkum ke dalam uh, kategori akun pembelian ya. Nah, kemudian dari buku besar ini nanti akan disusun menjadi laporan keuangan. Oke, sistem debit dan kredit. Nah, dalam akuntansi kita menggunakan sistem pembukuan double entry atau pencatatan ganda yang berarti setiap transaksi itu harus dicatat 2 kali, yaitu yang pertama debit ini meningkatkan nilai aset atau biaya atau bisa mengurangi kewajiban atau ekuitas tadi atau modal. Terus pencatatan kedua adalah kredit bisa meningkatkan kewajiban atau ekuitas atau mengurangi nilai aset atau biaya. Ya. Catatan setiap transaksi itu harus dicatat debit harus diimbangi dengan dicatat kredit yang sama nilainya ya sehingga total debit itu selalu sama dengan total kredit ya. Nah, 5 jenis akun yang digunakan tadi dalam akuntansi itu memiliki sifat debit atau kredit yang berbeda-beda ya, bisa dilihat dari sini ya. Pendapatan, ketika kita ada pendapatan maka dicatat di debit, tapi kalau ada pencatatan masuk pendapatannya bertambah maka itu catat di kredit ya. Begitu juga misalnya akun biaya, jika ada penambahan biaya maka itu catat di bagian debit. Tapi kalau biaya itu ada pengurangan, maka itu catatnya di bagian kredit. Ya. Begitu juga dengan aset, hutang, dan modal. Oke, kita masuk ke prakteknya yaitu langkah mencatat transaksi ya. Jadi habis ini kita langsung praktek. Jadi Anda bisa langsung melihat prosesnya yang terjadi dan cara pencatatannya. Langkah 1, identifikasi transaksi ya. Jadi setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu harus diidentifikasi dengan jelas. Pahami apa yang terjadi dalam transaksi itu ya. Apakah ada pembayaran atau penerimaan uang atau pembelian atau penjualan barang dan sebagainya. Contoh di sini perusahaan membeli persediaan barang seharga 2 juta rupiah dengan uang tunai. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa ada transaksi yaitu pembelian barang seharga 2 juta rupiah. Langkah kedua yaitu tentukan akun yang terlibat ya. Jadi dari contoh tadi kita identifikasi lagi akun-akun apa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut ya. Dari contoh ini bisa kita pahami bahwa ada 2 akun yang terlibat. Yang pertama adalah akun aset yaitu persediaan barang ya. Karena ini membeli persediaan barang, maka otomatis persediaan barangnya ini menjadi bagian dari aset, otomatis ini menambah persediaan barang kita ya. Terus akun yang kedua yang terlibat adalah aset kas ya. Karena ini membeli dengan uang tunai, maka perusahaan membayar dengan uang tunai. Artinya apa? Kita mengeluarkan kas. Kasnya ini kita keluar untuk mendapatkan penambahan persediaan barang. Langkah ketiga, tentukan apakah masing-masing akun tersebut dicatat sebagai debit atau kredit. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat persediaan barang di sini bertambah ya. Karena kita membeli barang otomatis persediaan barang kita bertambah. Maka akun aset ini masuk dicatat ke debit ya.
aset kalau nilainya bertambah maka dicatat di debit ya. Tapi kalau aset itu kurang maka catat di kredit. Karena tadi pembelian barang itu bertambah maka itu bagian dari aset, maka ini catatnya di debit. Kemudian di sini akun yang kedua adalah kas. Karena kita membeli barangnya dengan uang tunai, maka kas kita berkurang. Kas ini masuk ke bagian akun aset. Maka kalau kas berkurang, catat di kredit. Nah, kita lihat tadi ya, tadi aset, tadi akunnya ada persediaan barang sama kas ya. Persediaan barangnya bertambah, maka karena ini bertambah, dicatat di bagian debit. Terus akun yang kedua adalah kas. Kasnya berkurang karena kita membeli secara tunai, maka karena kasnya berkurang, catatnya di kredit ya. Oke, langkah keempat. Catat transaksinya di jurnal harian. Jadi setelah mengetahui akun yang terlibat tadi dan apakah itu debit dan kredit, maka langkah selanjutnya adalah mencatat di jurnal. Pencatatannya tadi dengan cara double entry atau pencatatan ganda. Maksudnya dicatat 2 kali ya. Satu dicatat ke debit, satunya dicatat ke kredit. Nah, contohnya di sini contoh tabelnya seperti ini, ada tabel tanggal, ini berisi tanggal, terus keterangan transaksinya apa. Kemudian tadi akun yang terlibat tadi ada 2, persediaan barang sama kas. Kemudian di sini debit sama kredit ya, karena persediaan barangnya bertambah, maka dicatat di debit. Terus kasnya tadi berkurang, maka catat di kredit. Maka ini yang disebut dengan double entry ya. Maksudnya apa? Dicatat 2 kali ya. Satu dicatat ke persediaan barang, satu dicatat di bagian kas ya. Yang dimana nilai debit harus sama dengan nilai kredit. Nah, seperti itu. Terus langkah kelima yaitu rangkum di buku besar ya. Jadi setelah transaksinya tadi tercatat di jurnal, seperti ini jurnal hariannya ya. Kemudian informasi jurnal tadi kita pindah ke dalam buku besar ya. Buku besar itu mencatat saldo masing-masing akun secara terpisah. Nah, contohnya ini ada akun persediaan barang. Jadi yang jurnal ini tadi persediaan barang 2 juta kita catat terpisah ke dalam tabel yang khusus namanya akun persediaan barang. Kemudian ada akun kas. Nah, ini juga sama dicatat terpisah. Jadi tabel ini nanti mencatat semua yang berkaitan sama kas ya. Begitu juga ini tabel ini mencatat transaksi yang berkaitan sama persediaan barang. Makanya nanti buku besar itu punya banyak nanti akun-akunnya dan itu tabelnya terpisah masing-masing ya. Nah, contoh kedua, pelanggan membayar 3 juta rupiah untuk tagihan yang belum dibayar. Oke, kita lihat akun yang terlibat di sini apa. Karena pelanggan membayar, maka di sini kita memperoleh kas ya. Kas bertambah ya, karena pelanggan membayar. Kasnya bertambah untuk tagihan yang belum dibayar. Tagihan ini kan berarti dia ada piutang, piutang dagang ke kita tapi belum dibayar. Maka akun yang terlibat di sini adalah kas, kemudian piutang dagang. Kemudian di sini kita lihat karena kasnya bertambah, maka ini catatnya di debit sebesar 3 juta rupiah. Terus piutang dagang, karena piutang dagangnya dibayar, maka berkurang. Maka ini piutang dagang catat di kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, bisa kita lihat tadi karena dia pelanggan membayar piutang, membayarnya menggunakan uang kas, maka kas itu masuk aset. Kas bertambah, maka itu pencatatannya di debit ya. Terus piutang dagang itu masuk ke biaya atau hutang. Oh ya, hutang. Nah, cara pencatatannya double entry ya, kas di sini bertambah, maka catat di debit. Piutang dagang karena berkurang, maka catat di kredit. Contoh yang ketiga, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 1,5 juta rupiah. Nah, akun yang terlibat apa saja? Yang pertama adalah biaya gaji, karena ini membayar gaji
maka ini akun yang terlibat adalah biaya gaji ya. Terus karena ini membayar menggunakan uang kas, maka akun yang terlibat adalah kas. Nah, terus yang debitnya yang mana? Biaya gaji bertambah, maka ini masuk ke debit ya sebesar 1,5 juta. Dan kasnya karena berkurang untuk membayar, maka kas masuk di kredit sebesar 1,5. Nah, kita bisa lihat dari tabel di sini karena tadi biaya gajinya kita membayar biaya gaji, maka di sini ada penambahan biayanya bertambah, maka ini catat di debit. Karena tadi dibayarnya menggunakan uang kas, kas itu masuk di akun aset, maka nilai kasnya berkurang, maka catat di kredit. Maka pencatatannya di sini double entry. Yang pertama gaji karyawan dicatat di debit, kemudian akun kas dicatat di kredit ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.